Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dwi Alfiani Syafii dari kelas 6G ICP with the number 196. Di sini saya akan mengajarkan tugas kajian teks Arab, yaitu membaca kitab tentang ayyuhal walad. Langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waman sa'athu sa'adah, dan barang siapa yang menolong akannya kebahagiaan. Fawajada syaikhan, mendapati sebuah guru. Kama dzakarna wa qabilau syaikh, seperti yang kami sebutkan, dan syekh itu menerimanya atau guru itu menerimanya. Yang bagi ayah tarimahu, maka ia harus menghormatinya. Zohiron, di dalam zohir, wa batinan, di dalam batin. Nah, jadi andaikan kita atau seseorang itu mendapati seseorang guru dan si guru itu menerima kita sebagai muridnya, maka sangat sepantasnya kita itu menghormati beliau secara zohir kita dan batin kita, seperti itu. Lanjut, amah tiromu zohiri, adapun penghormatan yang zohir, fahuwa alla yujadilahu, itu tidak mendebatnya, wala yashtagilu, dan tidak mengemukakan, bil ihtihaji, hujah bersamanya. Jadi makna dari bil ihtihaji ini maksudnya itu tidak usah membantah atau berdebat. Nah, kembali lagi ke guru tersebut. Fi kulli mas'alatin, dalam setiap masalah, wa inna alima khoto'ahu, meskipun ia mengetahui kekeliruannya. Wala yulqiya baina yadayi sajadatahu, dan janganlah seseorang itu menggelar sajadah di hadapannya, illa waqta ada isolati, kecuali pada waktu menunaikan sholat. Jadi ketika seseorang ini sudah memasuki waktu sholat, kemudian orang itu tersebut menghamparkan sajadahnya atau menggelar sajadahnya di depan seorang guru, maka seolah-olah itu mengingatkan gurunya untuk sholat. Nah, dari situ itu dilarang atau tidak boleh, ya. Faiza farogo, apabila udah selesai, yarfa'uha, ia angkat sajadah itu, wala yuksiro nawafil sholati, dan janganlah memperbanyak sholat nafilah atau sholat sunnah, gitu ya, bihadratihi, di hadapan guru tersebut. Wa ya'mala, dan hendaklah melakukan sebuah amalan, ma ya'muru syaikh, yang diperintahkan oleh guru tersebut, minal amali, dari perbuatan, biqadri wus'ihi wa taqatihi, sesuai kemampuan dan semaksimal mungkin. Nah, jadi setiap hal yang dianjurkan oleh seseorang guru atau diperintahnya suatu perintah kepada si murid, maka murid tersebut atau kita sebagai murid itu harus melaksanakannya semaksimal mungkin. Nah, itu tuh termasuk penghormatan secara zahir yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Next, yaitu wa amma, dan adapun ihtiramul batini, penghormatan secara batin, fahuwa anna kullama yasma'u, setiap yang didengarnya, wa yaqbalu, dan diterimanya, minhu, dari guru tersebut, fi zohiri, di dalam zohir, la yungkiruhu, tidak boleh mengingkari, fil batini, di dalam batin, la fi'lan, baik perbuatan, wala qaulan, maupun ucapan, li alla yattasima bin nafiqi, supaya tidak memiliki sifat yang munafik. Nah, apapun yang kita terima secara dohir, kita juga harus terima juga secara batin. Nah, jikalau kita menerima secara dohir, kemudian batinnya kita tidak menerima juga, itu tuh termasuk golongan ke orang yang munafik. Maka dari itu kita harus menerima dari kedua sisi tersebut,
sisi zahir maupun sisi batin. Seperti itu. Wa illam yastati', jika dia tidak mampu, yatsruku suhbatahu, maka ia berhenti menemani guru, ila ayyuwafiqa batinuhu, hingga batinnya sesuai zahiruhu, dengan zahirnya. Nah, jikalau tidak mampu dengan keduanya itu, si murid ini maka dianjurkan untuk cari guru yang lain aja, atau tinggalkan dulu guru tersebut. Dan jangan terburu-buru hingga batin kita atau batin seorang murid itu atau zahirnya juga itu mau menerima dari akannya guru tadi. Next, wa ayah tariza an mujalasati, hendaklah ia menghindari duduk suahibis su'i, dengan orang yang buruk kelakuannya, liyak surah walayatu, supaya bisa mengurangi syayatinil jinni wal insi, pengaruh setan, jin maupun manusia. Min suhni qalbihi, dari dalam hatinya, fayusoffa min lausi syayatonati, sehingga dibersihkan dari sifat buruk, wa ala kulli, dalam setiap keadaan halin, memilih ayah tarul faqra alal ghina, dari kemiskinan daripada kekayaan. Nah, jadi makna di dalam kitab ini juga yaitu kita dianjurkan untuk menghindari teman yang memiliki sifat buruk atau tercela, supaya kita itu dapat menghindari perbuatan buruk seperti gangguan dari setan, jin maupun dari manusia itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, suma'lam anat tasawufa lahu khoslatani. Jadi kemudian ketahuilah bahwa tasawuf itu memiliki dua sifat. Yang pertama ada al-istiqomatu ma'allahi ta'ala, istiqomah terhadap Allah, wasukunu anil khalqi, dan tidak mengganggu orang lain. Faman istaqomah, maka barang siapa yang beristiqomah ma'allahi, terhadap Allah, wa ahsana khuluquhu bin nasi, dan berakhlak baik terhadap orang-orang, wa ma'amalahum bil hilmi, dan memperlakukan dengan bijaksana, bahwa sufiyun, maka ia adalah seorang sufi. Ia wal istiqomatu, istiqomah adalah ayaf dia hadza nafsihi, mengorbankan kepentingan dirinya, bi amrillahi ta'ala, demi melaksanakan perintah Allah ta'ala, wa husnul khuluqi, dan berperilaku baik bin nasi, terhadap orang-orang, wa ala tahmilan nasa, dan memaksa orang-orang ala muradi nafsika, mengikuti keinginan nafsumu, bal tahmila nafsaka, tetapi engkau paksa nafsumu, ala muradihim, untuk memenuhi keinginan mereka, malam yukhalifu syar'a, selama tidak bertentangan dengan syara atau ajaran Islam. Jadi di sini dimaksudkan dalam ini yaitu istiqomah ini bisa kita artiin yaitu mengorbankan kepentingan kita demi melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita itu juga tidak boleh memaksa seorang untuk mengikuti kemauan atau keinginan kita, seperti itu ya. Jadi diharapkannya kita itu sesekali juga mengikuti, lebih mementingkan orang lain dibandingkan nafsu kita, asalkan kepentingan itu tidak melanggar suatu syarat. Jadi mengajak diri kita ke kebaikan, selagi itu tidak melanggar perintah dari Allah. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya terkait kitab Ayyuhal Walad untuk penugasan kajian teks Arab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.